3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai janji saya kemarin sewaktu live ya, saya akan memberikan tutorial untuk membuat desain seperti ini. Ini namanya masking ya. Kemudian diberikan efek seperti brush kabur gitu ya dari gambarnya ini gitu ya. Dan ini bisa dijadikan untuk salah satu teknik membuat flyer ya, dakwah juga tidak bisa. Seperti itu. Caranya gimana sih? Gitu. Untuk yang tutorial ini saya akan memberikan untuk ukuran 1:1 ya, atau post Instagram gitu. Nanti kalau mau didesain sama teman-teman di story juga tidak apa-apa, mengikuti gitu ya. Oke, yang pertama kita harus mencari siluet dulu ya. Ini bisa dari luar atau bisa dari Canva. Untuk dari Canva kita cari di search element, kemudian dari sini kita cari, kalau karena saya pakai muslimah ya, jadi saya ambil yang muslimah silhouette ini. Nanti kalau teman-teman mau yang lain juga terserah teman-teman ya. Untuk yang ini saya pakai yang muslimah. Kemudian kita masuk ke grafik. Nah di sini bisa dicari sebenarnya untuk yang bisa diganti warna seperti ini ya, misalnya ya, ini bisa dibuat hitam semua, buat dijadikan siluet juga bisa, atau yang mau sudah jadi siluet juga bisa, seperti nih, seperti ini nih, itu juga bisa, ini juga bisa gitu ya, yang satu warna atau yang bisa diubah warnanya nanti dibuat jadi satu warna. Nah untuk di sini warnanya saya ubah jadi hitam ya, agar tidak selalu kontras dengan backgroundnya gitu. Oke. Nah setelah kita ini dapat si siluetnya itu, kita download dulu ya, download. Ini tidak perlu dicentang ya, karena kalau transparan background nanti hitamnya hilang ya. Jadi kita download aja sesuai dengan itu ya, yang ini tadi. Pastikan PNG, ininya jangan dicentang kalau pakai Canva Pro gitu ya. Nah setelah di download, sebentar, ini saya masuk di halaman 2. Ini kita download ya. Setelah kita download tadi ya, itu kita buka, kalau teman-teman pakai background remover atau erase background ya kalau nggak salah ya, itu bisa pakai itu. Tapi karena saya lebih suka yang tidak menghabiskan banyak memori HP, jadi saya pakai web aja. Di sini saya pakai web ini, imgonline.tools/remove color ya, remove strip color ini ya. Saya pakai ini. Jangan lupa untuk yang pengguna Chrome atau browser gitu ya, yang browser itu titik 3, kemudian ininya dinyalakan, desktop site, untuk membuat tampilannya jadi lebih terlihat ya. Kalau gini kita jadi nggak bisa lihat, nanti terbatas sekali ya, seperti ini. Jadi kita klik titik 3, kemudian desktop site-nya kita centang. Nah jadinya seperti ini. Oke, setelah itu ini kita masuk select image, lalu kita masukkan yang tadi ya, siluet yang tadi.
Nah, untuk kemudian ini colornya yang mau kita hapus itu adalah itemnya ya. Kalau kita menggunakan Canva Pro itu pasti yang di backgroundnya ini, yang putih ini yang dihilangkan. Untuk itu kita pakai background remover atau erase background ya, background eraser itu kita pilih warnanya hitam, kita pilih hitam ya, karena saya pakai hitam jadi otomatis pakai hitam gitu. Seperti itu. Gini ya, biar lebih mudah itu ya. Kemudian setelah itu kita klik remove. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Kalau di sini jadinya si tengahnya jadi bolong. Gini ya. Jadi bolong gitu. Nah, ini baru kita ini sebenarnya kalau mau dibuat hitam-hitamnya lebih hapus lagi, ini bisa distance-nya bisa kita besarkan. Misalnya jadi sekitar 4. Jadi seperti apa 4? Kita geser lagi. Nggak apa-apa gini. Oke. Terus kita download. Oke. Gitu ya, kita download. Kemudian setelah kita download, kita kembali lagi ke Canva. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini tadi siluetnya ya. Setelah kita bolongin, kita kembali ke Canva dulu untuk memastikan isi backgroundnya dulu ya, isi background yang mau kita pakai gitu. Untuk ini saya pakai kombinasi dua gambar ya. Yang pertama itu ini watercolor, ini flower field kalau saya pakai. Kemudian yang bawah itu watercolor sama juga kata kuncinya yang dipakai ya. Kemudian di sini saya pakai lagi si webnya tadi untuk menghapus ini gambar aslinya. Jadi di belakangnya ada seperti putih-putih gini ya. Terus saya hapus jadi seperti ini gitu. Dan ini saya download ya. Kombinasi antara si field yang belakang dengan bunga yang depan gitu. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini nih ya. Ini kita insert sebentar. Itu bisa digabung dua-duanya atau bisa di sendiri-sendiri ya. Kalau saya ini saya buat gabung tadi juga bisa dibuat sendiri-sendiri juga bisa. Ini adalah gambar siluet si yang sudah kita bolongin tadi ya gitu. Kemudian kita input gambar dari yang watercolor tadi. Sebentar. Ini ya. Ini saya letakkan di sini. Saya perbesar. Ini ya. Kemudian saya tambahkan si bunga tadi yang sudah saya potong lewat web tadi ya.
ini at the page. Nah ini lalu saya perbesar full untuk menutupi si background atasnya. Nah permainan saya karena ini field ya, maksudnya di sebuah ladang yang besar, otomatis yang jauh ini saya mainkan gini aja, jadi nggak terlalu yang jauh atau yang dekat fokusnya ya, fokusnya itu kita blurkan lebih banyak gitu ya, karena saya ini fokusnya untuk yang di sini itu tidak terlalu fokus ke si bunga ungu, jadi ini mau saya blurkan sedikit aja. Oke, kemudian ini kita blurkan juga tapi nggak terlalu banyak. Nah sekitar 2 aja cukup. Nah segini ya, jadi nggak terlalu ketara banget. Lalu setelah itu si ini yang gambar pertama ini saya pindah ke belakang, dan ini saya pindah ke belakang lalu saya ke depan. Nah jadi ada kombinasi 2 ya. Tunggu, ini kurang pas, si ini mau saya potong dulu. Oke, saya potong dulu ya. Saya potong dulu. Biar nggak terlalu besar. Nggak terlalu jauh. Oke, kemudian posisinya saya pindah ke belakang. Oke, sekiranya seperti ini ya. Kemudian setelah ini selesai, kita akan melanjutkan dengan proses ini nih. Jadi ini nanti ini dikecilkan di antara background dengan si ini. Kalau mau lebih mudahnya, ini nanti silahkan di download dulu. Kalau susah buat multiply ya, karena itu layernya berbeda ya, layernya dari bawah ke atas gitu kan. Silahkan download dulu boleh, atau mau dikecilkan manual nggak apa-apa gitu ya. Nah ini sudah saya download. Kemudian di sini itu permainannya adalah brush ya, ini si kecil-kecil ini titik-titiknya ini adalah brush. Brushnya ambil dari mana? Saya ambil dari elemennya. Kita masuk ke elemen ya. Kemudian di sini saya ketik searchnya brush ink ini ya. Kita masuk ke grafik. Kemudian di grafik kita terjun ke bawah. Nah ini bisa dipakai gitu ya, ini juga bisa. Kalau yang besar-besar gini itu nanti takutnya kita repot untuk mengecilkan, membesarkan, mengecilkan, membesarkan. Kalau gini enggak, nanti kita tinggal duplikat gitu ya. Tapi terserah teman-teman juga sih, mau pakai yang besar dikombinasi gitu nggak apa-apa tuh. Nah cara mainnya itu kita masukkan dulu brush inknya, kemudian kita ubah pertama jadi putih dulu, jadi putih ya. Nah setelah jadi putih ini kita kecilkan, kita letakkan di bagian yang
si mask ini ya, maskingnya ini di dalamnya, bukan di luar ya, antara di dalam dan di luar gitu. Jadi agar terlihat ada putih-putih yang masuk di, tunggu nih saya besarkan. Nah di sini ya, antara si maskingnya dengan layer putih itu kita tempatkan aja. Itu kita teruskan dari atas ini sampai bawah gitu ya. Jangan terlalu di sini, kita ambil pinggir-pinggir aja tuh, biar menandakan kalau si pinggirannya ini itu hilang gitu ya. Ini nanti kita duplikat satu-satu gitu, dan taruh buat menghapus si istilahnya pembatasan antara masking dengan layarnya ya. Terus setelah semua sudah yang putih, kita lanjutkan untuk yang di luar. Nah di luar ini agak sensitif, kita harus sensitif ya, karena ini kita harus mengikuti warna yang sejajar dengan si brushnya. Misalnya di sini kan otomatis kita langit ya, kita langit warnanya kita ubah jadi si langit. Kita pakai ini pen toolnya ini, kemudian kita arahkan ke langitnya, lalu kita done. Nah di situ ya, dan nanti kita tunggu sebentar. Nah ini nanti diteruskan sampai bawah. Jadi misalnya di sini nanti di sini nanti misalnya yang sejajar sama ini ya. Nah ini kita ambil warnanya yang sejajar dengan ini, yang ini juga sejajar dengan ini juga sejajar dengan ini gitu ya, terus sampai bawah sini gitu. Nah kalau yang ini triknya, yang di sini itu kan, di sini warnanya tidak selalu sama ya, ada yang kombinasi ini dicampur jadi satu. Nah triknya adalah kita bikin layer aja lapisan warnanya, nggak apa-apa, tapi tetap berlayer gitu ya warnanya ya, seperti itu. Nah setelah jadi kita download lagi ya si ini dengan backgroundnya. Oke. Nah setelah download dengan backgroundnya, kita masuk lagi ke website tadi. Nah setelah masuk di website tadi, kita select image lagi, kemudian kita masukkan yang sudah kita download tadi. Nah oke, warnanya di situ sudah pasti putih ya, tapi distance-nya ini kita perhatikan lagi. Kalau kita pakai Canva Pro, tadi saya tester ya, pakai Canva Pro itu banyak yang hilang, bergantung dengan pemilihan warna untuk si maskingnya ya. Kalau yang saya coba tadi di sini ini hilang, karena di sini ada putih-putih kebiruan ya, di sini mukanya hilang. Nah untuk itu saya pakai ini aja yang lebih sensitif terhadap warna ya. Ini saya jadikan putih, kemudian nah setelah jadi seperti ini, ini lebih mukanya lebih terselamatkan ya, yang hilang hanya yang putih-putih tadi. Nah seperti itu. Kemudian setelah itu nih kita download lagi, lalu kita pindah ke Canva lagi. Nah di Canva setelah itu jadi ya, kita langkah terakhir adalah membuat si poster, si flyernya. Mau dibikin flyer dakwah bisa, mau dibikin reels juga bisa ya, nanti tinggal tergantung teman-teman mau bikinnya sebagai apa. Nah kalau saya bikin jadi flyer aja. Jadi tunggu sebentar. Nah di sini saya bikin jadi flyer aja. Ini tadi gambarnya ya, saya input
saya masukkan ke sini, kemudian saya ambil tema umumnya, kemudian kata-kata pelengkap, jangan lupa si istilahnya watermark juga bisa, atau sosmed yang kita pakai gitu aja. Seperti itu sih. Nanti kalau mau dikombinasikan dengan beberapa gambar seperti saya boleh, atau pakai yang satu gambar seperti ini. Ini saya pakai satu maskingnya untuk satu gambar ya. Nah yang ini saya pakai dengan satu gambar. Kalau yang tadi kan dua gambar ya, kalau ini satu aja seperti ini ya. Ini siluetnya tetap sama, tapi saya backgroundnya tetap ambil satu aja, jadi nggak saya gabungkan seperti ini jadinya. Gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan kalau mau dipraktekkan, atau nanti teman-teman mau buat versi sendiri juga boleh gitu ya. Hanya materi bonus aja dari LAC buat teman-teman semua gitu. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di kelas ya. Wassalamualaikum.